Tewasnya Mat Sari Lekat bagian dari krisis moral di masyarakat. Pernikahan Lekat dengan anak Lukman hanya untuk tutupi aib keluarga karena Lekat sudah beristri. Sang mertua menganggap Lekat tak berperilaku baik. Inilah serial tabir, mertua dan ipar bunuh menantu, hubungan luar nikah pangkal petaka. Kondisi korban tertukup, kami angkat, kami balik, kami dikelip putus kulit tangannya. Pelaku sendiri didapat di dua tempat yang berbeda. Yang pertama kebun dan ada di rumah keluarganya. Lekat berlari, aku kejar baca kena belakang, ya itu dia berlari lagi agak jauh kan, lah dia tenggorok pula, baca lagi tangan, udah tuh coba lagi di bagian juga belakang. Apa baik ditemukan di sini selain jenazah? Tewasnya Mat Sari Lekat yang menjadi korban pembunuhan oleh mertua dan adik iparnya di Desa Sungai Ibul, Kabupaten Panukal Aba, Blematang Ilir, Sumatera Selatan adalah bagian dari krisis moral yang terjadi di masyarakat. Permasalahan dimulai saat Lekat menikah dengan anak Lukman untuk menutupi aib dan menjaga nama baik keluarga. Menurut Hanifah, kriminolog, menikahkan korban dengan anak pelaku bukan bagian dari solusi. Justru malah menimbulkan permasalahan. Yang terjadi adalah krisis moral. Moral yang pertama adalah dilakukan oleh korban terhadap keluarga pelaku, di mana ini adalah anak dari pelaku tadi itu. Bahwa sesungguhnya ketika seseorang melakukan hal-hal yang menyangkut aib keluarga dan ditutup dengan pernikahan, itu sebetulnya bukan solusi yang tepat, karena bagaimanapun juga akan menimbulkan masalah baru. Dalam kasus ini dapat dilihat kurangnya komunikasi antar ketiga belah pihak karena korban sudah memiliki istri. Korban dengan anak pelaku dinikahkan dalam kondisi melakukan sebuah aib. Apakah ada kesepakatan-kesepakatan di antara kedua belah pihak? Karena saat ini bukan hanya kedua belah pihak, tapi ketiga belah pihak, karena dia ada istri yang lain, begitu ya. Jadi kalau tidak memperhatikan, tidak bertanggung jawab, menjadi sangat-sangat subjektif, karena itu yang diharapkan oleh keluarga pelaku. Belum tentu kesepakatan itu diterima oleh keluarga korban. Jadi kondisi-kondisi yang tidak sepakat ini membuat konflik baru. Nah, cara pelaku menyelesaikan masalah itu dianggap sebagai tanggung jawab seorang kepala keluarga, di mana anaknya menjadi korban. Jadi ada egosentris yang dilakukan oleh orang tua karena untuk menjaga kehormatan keluarga. Menurut Hanifah, permasalahan yang dihindari dalam masyarakat adalah pernikahan yang berawal dari hubungan terlarang. Masyarakat seringkali tidak peka, bahkan sering terjadi di daerah yang menjunjung tinggi nilai norma serta agama sekalipun. Karena awalnya dari hubungan terlarang, kita harus tahu dari masyarakat tersebut, kan sama-sama kita ketahui bahwa pada saat sekarang masyarakat itu menormalisasi hubungan terlarang tersebut, bahwa sudah biasa sekali terjadi hubungan antara anak laki-laki dan perempuan yang seharusnya tidak dilakukan, ternyata sudah dilakukan, bahkan dilakukan oleh orang yang sudah beristri. Nah, nilai-nilai moral yang bergeser ini menyebabkan konflik-konflik baru, apalagi ini terjadi pada daerah-daerah tertentu yang masih menjunjung tinggi nilai norma dan agama, sehingga menutup aib keluarga dengan menikahkan itu dianggap sebagai salah satu solusi, padahal nyatanya itu bukan solusi, tapi menimbulkan konflik yang baru. Nah, kalau kita bilang bahwa korban ini adalah yang membangun atau yang membuat konflik ini terjadi, sebetulnya ada betulnya. Tapi di pihak lain atau di sisi lain, bahwa pengambilan solusi dengan cara menikahkan tadi itu bukan sesuatu yang tepat gitu ya. Karena ke belakangnya pasti ada masalah-masalah baru yang akan memberatkan
kedua belah pihak. Tingkah laku korban yang acuh terhadap keluarga pelaku membuat pelaku marah. Pelaku menganggap perbuatannya untuk membela harga diri keluarga. Ketika ada seseorang yang merasa sudah ada masalah dengan orang lain, dia tidak menampakkan apapun pasti akan salah gitu. Jadi sebetulnya yang diharapkan mungkin adalah bagaimana korban ini bertanggung jawab terhadap anak pelaku. Nah ini kembali lagi bagaimana komunikasi selama ini. Ketika tidak dikomunikasikan, maka akan terjadi perselisihan yang akan mengakibatkan reaksi spontan atau justru reaksi-reaksi atau respon-respon yang sudah direncanakan dan ekstrim. Menurut Hanifah, hubungan di luar nikah tidak boleh terjadi. Oleh karena itu penting adanya pendidikan pranikah yang diberikan pada usia remaja. Pendidikan pranikah. Sebetulnya pendidikan pranikah itu diberikan pada saat mau menjelang pernikahan, tapi yang idealnya adalah diberikan pada saat anak itu mulai remaja, gitu ya. Makanya ada PKK, ada pengajian, ada kelompok-kelompok kecil sebetulnya memberikan sosialisasi sehingga para perempuan tahu hak dan kewajibannya, bagaimana melindungi diri, bagaimana punya nilai-nilai diri sehingga tidak terjadi seperti ini. Pun laki-laki, bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana dia bersikap agar dia tidak terjerat konflik-konflik yang mungkin bisa menjadikan dia korban kekerasan atau kejahatan. Setiap orang harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan norma-norma agama yang dipegang untuk kehidupan bermasyarakat.